Seorang pastor Kristen nekat melontarkan pertanyaan yang sangat fenomenal kepada Ustadz Yusuf BI. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa saat penyaliban? Padahal Al-Quran telah jelas menegaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan ada sosok lain yang diserupakan. Inilah titik yang paling memalukan bagi umat Kristen. Mereka sendiri masih ragu, mereka sendiri masih bingung, siapa sebenarnya yang disalib dan siapa sebenarnya yang diangkat ke langit. Lebih pedas lagi, Ustadz Yusuf BI bukan hanya menjawab, tapi juga menelanjangi keraguan tersebut habis-habisan. Sekaligus membongkar tujuan besar turunnya Nabi Isa ke dunia nanti adalah untuk membuktikan kebenaran Islam dan membantah kebohongan yang selama ini diagung-agungkan umat Kristen. Pertama adalah, apa tujuan Tuhannya Ustadz Yusuf BI itu menyelamatkan Isa dari penyaliban. Tujuannya apa? Nah, dan apakah penyaliban Isa dan juga keselamatan yang akan Isa dapat terhadap peristiwa itu, ada nubuatannya apa tidak? Karena kita melihat bahwa dalam posisi ini seringkali itu disama-samakan. Isa dan Yesus itu sama. Yang betul itu adalah dia diserupakan menurut teman-teman Islam. Tetapi, yang saya mau sampaikan adalah bahwa tujuan Isa itu diutus dan akhirnya dia rencananya akan disalibkan oleh orang Yahudi dan kemudian akan diselamatkan oleh Allah. Itu kira-kira ada nubuatannya apa tidak? Karena satu-satunya peristiwa untuk menjelaskan penyaliban itu hanya An-Nisa 157. Selain daripada itu tidak ada. Selain daripada itu tidak ada. Nah, maka daripada itu, bahwa apakah itu sebelumnya telah diketahui? Apakah itu sebelumnya sudah dinyatakan di dalam kitab sucinya Ustadz Yusuf BI bahwa Isa itu nanti akan lahir, kemudian nanti dia akan disalibkan dan diselamatkan oleh Allah. Apakah ada nubuatannya? Atau itu peristiwa yang ujuk-ujuk saja, hanya untuk mendompleng ajaran kekristenan? Karena semua orang Kristen ditanya siapa yang disalib, tidak ada yang masih menduga-duga. 4 Injil menyatakan bahwa itu Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi ajarannya Ustadz Yusuf BI yang lebih baru, lebih modern, teman-teman, itu menyatakan seolah-olah untuk mendompleng ajaran kekristenan, sebenarnya bukan dia. Padahal keempat Injil itu menyatakan adalah Yesus disalib. Tidak ada peluang bagi Yesus untuk tidak disalibkan, itu tidak ada. Nah, yang kedua, apakah tujuan Allah untuk mengutus Isa kepada Bani Israel itu sudah tercapai apa belum? Apa gagal dia? Apa dia gagal? Untuk mendompleng ajaran kekristenan, pastor ini mengatakan tujuan Allah menyelamatkan Nabi Isa itu adalah apakah hanya untuk mendompleng ajaran kekristenan? Baik, untuk membantu Anda memahami jalan diskusi ini, ada 2 pertanyaan dari pastor Kristen tersebut. Yang pertama, apa tujuan Allah menyelamatkan Nabi Isa saat penyaliban, dan apakah ada nubuatannya atau tidak? Dan pertanyaan kedua, apakah tujuan Allah sudah tercapai saat mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel? Baik teman-teman, kita akan menjawab. Apakah ada tertulis di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diselamatkan? Ada Bung Jeki. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu akan selamat pada hari dia wafat. Di mana itu tertera? Di dalam Quran surah Maryam ayat 33. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari 1, dia dilahirkan. Dia selamat sejahtera dari tuduhan dia adalah anak haram atau anak zina. Oke? Dan ibunya juga selamat dari tuduhan tersebut. Makanya disebut selamat dia pada hari lahirnya. Habis itu pada hari wafatnya dia selamat. Maksudnya apa? Dia wafatnya tidak berdarah-darah. Gitu Bang Jeki. Artinya dia wafatnya secara normal ke manusia kebanyakan karena faktor umur, bukan karena pembunuhan. Gitu ya. Pada hari wafatnya dia selamat dan pada hari dibangkitkan hidup kembali di hari kiamat. Jadi seperti itu. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa tersebut? Karena Bang Jeki tugasnya belum selesai. Dia diangkat kedua kalinya akan diturunkan kembali karena tugasnya belum selesai untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan ada beberapa tugas di akhir zaman yang memang ditugaskan Allah untuk dia. Apa itu? 1, di dalam hadis kami membunuh Dajjal. Yang kedua, dia mematahkan salib-salib. Artinya apa? Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Nabi Isa itu bakal dituhankan oleh para penyembahnya. Makanya dia selamatkan agar Nabi Isa turun kedua kalinya nanti mengklarifikasi kepada para penyembahnya. Nah gitu. Makanya dia diselamatkan.
Kalau dia tidak diselamatkan, maka tidak bisa lagi klarifikasi nantinya. Makanya dia diselamatkan, diturunkan kedua kalinya, dia akan menjelaskan ya dengan siapa dia diserupakan. Hal ini ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 ya teman-teman semua. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa athi'un. Ketika Isa datang membawa bukti yang nyata, ini datang kedua kalinya ya, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan aku menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Mohon Allah firman-Nya. Jadi kenapa dia mengetahui Nabi Isa itu akan dituhankan oleh pengikutnya. Makanya dia diselamatkan untuk kembali klarifikasi kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Jadi seperti itu. Ya, ada yang nubuatannya di Al-Quran, dia diselamatkan. Maryam 33. Dan diturunkan ke dalam kedua kalinya untuk menjelaskan kepada siapa dia diserupakan saat disalib, bagaimana kronologinya, bagaimana ajarannya. Bahkan kalau kita melihat di hadis ya, itu ada beberapa hal tugas Nabi Isa mematahkan salib-salib, membunuh babi dan menghapus jizyah gitu Bang Jeki. Jadi yang pertama, poin tadi tentang bahwa apakah penyelamatannya Isa tadi ada nubuatannya atau tidak, itu tadi yang belum dijawab. Mengenai tadi tujuan diselamatkannya, saya bisa terima itu, ya, bahwa katanya nanti akan ada tujuan Isa lain, artinya tugasnya belum selesai, toh. Nah, itu menurut Ustaz Syufi'i ya, itu dalam Al-Quran, dan memang saya tahu itu, ya, bahwa dia punya tujuan, dan tujuannya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tujuannya itu disebutkan di dalam hadis, ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran apa yang menjadi tujuan Isa, ya, tetapi mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan kemudian juga membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan membunuh babi, ya, itu ada di dalam hadis dan tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi teman-teman percaya keduanya. Oke, yang tadi belum dijawab itu adalah bahwa apakah ada nubuatannya atau tidak. Karena sesuatu yang bersifat kenabian itu dijelaskan sebelum peristiwanya terjadi. Dan mengenai ayat bahwa semoga aku diselamatkan pada waktu aku ini, pada waktu aku itu kan konteksnya adalah doa. Jadi apakah menurut Ustadz itu adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi? Ya, karena konteks daripada ayat itu adalah doa, ya, bukan merupakan suatu peristiwa yang real terjadi, ya, tapi konteksnya adalah doa. Tapi bagaimana Ustadz meyakininya? Ya, itu terserah. Yang belum dijawab tadi itu adalah bahwa apakah ada nubuatannya atau tidak. Itu dulu, ya, apakah ada nubuatannya atau tidak. Nah, itu dia. Maksud saya adalah begini, kalau Allah ingin menyelamatkan Isa, ya, dari penyaliban, maksudnya bukankah dia bisa kemudian mengubah hati orang-orang itu untuk tidak menyalibkan? Kenapa harus ada peristiwa penyelamatan? Ya, kenapa harus ada peristiwa penyelamatan? Dan sepertinya ada sebuah peristiwa yang ini menurut saya, ya, ini seolah-olah di-create hanya untuk, ya, menimpali ajaran kekristenan. Kenapa peristiwa penyaliban itu harus ada yang ujung-ujungnya dia disalibkan dan tidak jadi disalibkan gitu loh. Ya, kalau memang dia tidak mau disalib, ya tidak usah disalib. Dia langsung diangkat. Tidak perlu ada yang diserupakan. Mengapa perlu ada peristiwa penyerupaan itu? Ya, nah, apakah semua orang waktu itu semuanya mereka tertipu tentang peristiwa itu dan dia tidak dapat mengidentifikasi sama sekali bahwa itu Isa apa bukan? Karena kalau itu merujuk kepada penyaliban, orang-orang Romawi itu tidak sembarang mau salibkan orang. Ya, itu dia. Kenapa kalau mau disalibkan atau mau digantikan, kalau mau diangkat, tidak jadi disalib, ya tidak jadi saja. Kenapa harus ada peristiwa orang lain yang digantikan? Itu maksud saya. Ya, kenapa harus ada orang lain yang digantikan ganti dia? Kalau nggak boleh langsung diangkat saja. Nah, apa tujuan daripada penyaliban yang digantikan itu tadi? Gitu ya, teman-teman. Nah, Di sini pastor Kristen ini kembali mempermasalahkan terkait mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengangkat Nabi Isa ke langit dan mengapa harus ada proses penyaliban tersebut. Begini teman-teman, dalam Islam memang tidak ada proses penyaliban tersebut. Sekali lagi, dalam Islam memang tidak ada proses penyaliban tersebut. Karena dari awal, Nabi Isa itu tidak disalib. Jadi jika pastor ini bertanya, mengapa harus ada melalui proses penyaliban, dan mengapa tidak langsung diangkat ke langit saja, jawabannya adalah, Allah memang langsung mengangkat Nabi Isa ke langit. Sedangkan orang-orang inilah yang menyangka Nabi Isa telah disalib. Jadi sebenarnya pertanyaan pastor inilah yang kurang tepat teman-teman. Jadi, menurut sudut pandang Islam, pertanyaan tersebut kurang tepat. Sebab pertanyaan tersebut dibangun menurut asumsi bahwa seolah-olah Nabi Isa itu benar-benar disalib. Padahal Al-Quran telah jelas menolaknya. Berkaitan tentang masalah Bang Jeki, ya mengatakan bahwa di Maryam 33 itu adalah doa, bukan Bang Jeki. Ya, itu bukan doa, tetapi itu adalah nubuatan pada hari dia diwafatkan akan selamat. Karena apa? Coba kita lihat konteksnya ayatnya.
Ayat 29. Fa'asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia Maryam menunjuk kepada bayi. Ya, kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Lalu jawaban Nabi Isa bayi tadi bicara, ya, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata yang bayi tadi, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi dia seorang nabi bayi itu, ya. Terus di ayat selanjutnya lagi nih, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Misalnya ada dulu zaman dulu sholat belum ada kan, artinya dia turun kedua kalinya selamat nih dan menunaikan zakat sepanjang hayatnya. Nah terus wabarom biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya di sini dia berbakti kepada ibunya, dia menjadikan aku orang yang tidak sombong lagi celaka. Terus ini nubuatannya pada dia mati, ya, selamat pada hari dia di hari wafatnya, kata bayi itu. Tuh, nubuat dia ngomong ke bayi, dia akan selamat pada hari dia wafat. Gitu Bang Jeki, ya. Jadi tentang masalah yang saya bawakan itu adalah nubuatan Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, ya. Jadi sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 157 tadi. Berkaitan tentang masalah berkaitan tentang surah An-Nisa ayat 157. Bang Jeki, ya, saya membawakan An-Nisa 157 itu ternyata terbukti betul gitu Al-Quran saya. Sampai sekarang kalian masih dalam keraguan-raguan siapa yang merencanakan penyalipannya gitu. Coba ya teman-teman semuanya, coba kita baca An-Nisa 157 tadi, ya. Mereka dalam keraguan-raguan kata Allah, ya, tentang masalah penyalipan itu. Coba nih ya teman-teman. Ya. Nih kata Allah, ya. Mereka selalu dalam keraguan-raguan terhadap peristiwa penyalipan itu. Sampai sekarang pun, ya, umat Kristen masih ragu-ragu siapa yang merencanakan penyalipan. Gitu Bang Jeki. Kesimpulan dari video ini adalah, bagi Anda teman-teman Kristen yang melihat tayangan ini, ketahuilah Nabi Isa itu tidak pernah disalib, namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doktrin yang mengatakan bahwa Isa disalib sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan umat Kristen itu adalah hal yang salah dan ditolak di dalam agama Islam. Ketahuilah teman-teman, Islam mengajarkan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekutu. Renungkanlah dengan hati yang terbuka, carilah kebenaran dengan jujur, dan jangan menunda sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Semoga bermanfaat.